Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 6 November 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah terang bagi dunia. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami pun menerima Kristus dalam hidup ini dan menjadi terang bagi sesama. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Kristi Chu. Kepada Saudari Kristi, kami persilahkan. Selamat pagi. Tajuk renungan hari ini ialah kita bertanggung jawab atas terang yang telah diberikan kepada kita. Ayat Alkitab terdapat dalam Matius 7 ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Murid yang lemah lembut dan terkasih, Yohanes telah berkata, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. 1 Yohanes 2 ayat 4. Firman Allah sangat jelas dan tegas. Adalah berbahaya untuk mengaku sebagai pengikut Yesus, tetapi dalam perbuatan menyangkal dia dengan mengabaikan bahkan satu pun tuntutannya. Sejarah reformasi mengajarkan kita bahwa gereja Kristus tidak boleh berhenti dan tidak melakukan reformasi. Allah berdiri di depan, berkata kepada mereka seperti yang Dia lakukan kepada Musa, majulah, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Pekerjaan Allah terus maju, selangkah demi selangkah. Umatnya maju melalui konflik dan pencobaan, menuju kemenangan akhir. Sejarah gereja mengajarkan kita bahwa umat Allah tidak boleh dipandang kaku dalam teori iman mereka, tetapi harus dipersiapkan untuk terang baru, untuk kebenaran yang terungkap dalam firman-Nya. Sejarah masa lalu, kemajuan kebenaran di tengah kesalahan dan kegelapan, menunjukkan kepada kita bahwa kebenaran suci tidak dihargai dan dicari oleh mayoritas. Mereka yang telah maju dalam reformasi, menaati suara Allah. Majulah, telah menjadi sasaran pertentangan, siksaan, dan kematian. Dan dalam menghadapi penjara yang mengangga dan ancaman siksaan dan kematian, mereka menganggap kebenaran untuk zaman mereka cukup penting untuk dipegang teguh.
menyerahkan hidup mereka daripada mengorbankan iman mereka. Mereka tidak menganggap hidup mereka berharga jika dikorbankan demi kebenaran Allah. Kebenaran di zaman kita sama pentingnya dengan di zaman para martir. Bagaimana jika di zaman Luther, orang-orang mengambil posisi untuk menutupi ketidaktaatan mereka terhadap tuntutan Allah dengan Allah terlalu berbelas kasih untuk menghukum saya karena tidak menerima kebenaran yang tidak populer. Kaum intelektual dan pemimpin agama kita tidak menerimanya. Saya akan menanggung risiko melanggar hukum Allah karena dunia menolaknya. Saya puas dengan agama saya. Saya akan menanggung risiko mengikuti orang banyak. Jika saya mengikuti orang banyak, Alkitab memberitahu saya bahwa saya berada di jalan lebar menuju kematian. Kata yang Maha Kuasa di surga. Sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Kita bertanggung jawab atas terang yang bersinar di zaman kita. Kristus menangis dalam penderitaan atas Yerusalem karena mereka tidak tahu saat bila mana Allah melawat mereka. Itulah hari kepercayaan mereka, hari kesempatan dan hak istimewa mereka. Ketidakberterima kasihan yang keji, formalisme yang hampa, dan ketidaktulusan yang munafik selama ratusan tahun menyebabkan air mata kesedihan yang tidak tertahankan keluar dari matanya. Dikutip dari Letu 35E tahun 1877. Demikian bacaan renungan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Kristi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Alkitab berkata tentang terang dalam Yohanes 8 ayat 12 yang berbunyi, "Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yesuslah sang terang dunia. Kemudian Paulus berkata dalam Efesus 5 ayat 8 yang berbunyi, "Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang." Karena Tuhan Yesus adalah terang, dan bila kita tinggal di dalam Yesus, maka kita adalah terang. Karenanya kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Apa hasilnya? Kita baca ayat 9 yang berbunyi, "Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran." Jika kita tinggal di dalam Yesus yang adalah terang, maka kita menjadi anak-anak terang, dan kehidupan kita hanya menghasilkan buah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Artinya, kehidupan kita menjadi sama dengan kehidupan Yesus yang adalah terang. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 317 paragraf 2. Murid yang lemah lembut dan terkasih, yaitu Yohanes, telah berkata, "Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran." 1 Yohanes 2 ayat 4. Firman Allah sangat jelas dan tegas. Adalah berbahaya untuk mengaku sebagai pengikut Yesus, tetapi dalam perbuatan menyangkal dia dengan mengabaikan bahkan satu pun tuntutannya. Tidak sedikit umat-umat Allah yang merasa bahwa tinggal di dalam Yesus bisa sedikit-sedikit gelap atau sekali-sekali gelap. Tidak perlu terang terus atau seluruhnya terang. Renungan hari ini menyatakan hal itu tidak bisa. Sekali saja gelap, maka itu sama dengan menyangkal Yesus yang adalah terang. Dan tidak hanya hidup sebagai anak terang, renungan hari ini menyatakan agar kita bertanggung jawab atas terang yang telah diberikan kepada kita. Kita harus maju dan bertumbuh dalam terang yang adalah kebenaran serta kabarkan. Berikut contohnya.
Di Acts of the Apostles, halaman 122, paragraf 4. Ketika di tengah kesalahan dan prasangkanya yang membabi buta, Saulus menerima wahyu tentang Kristus yang ia aniaya. Ia ditempatkan dalam komunikasi langsung dengan jemaat yang adalah terang dunia. Dalam hal ini, Ananias mewakili Kristus dan juga mewakili para pelayan Kristus di bumi yang ditunjuk untuk bertindak atas namanya. Melalui Ananias, terang dalam Yesus dapat diteruskan kepada Saulus yang akhirnya menjadi Paulus. Kebenaran Yesus, Ananias kabarkan kepada Saulus bahwa Yesus adalah anak Allah, terang dunia dan kebenaran. Itu sebabnya setelah beberapa hari bersama para murid Yesus dan setelah pulih, Paulus mulai mengabarkan tentang Yesus di rumah-rumah ibadat, bahwa Yesus adalah anak Allah. Ananias tinggal dalam terang dan menjadi anak terang dan menyalurkan terang, yaitu kebenaran, kepada Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Inilah makna bertanggung jawab atas terang yang kita terima. Terang itu bukan diletakkan di bawah gantang, tetapi ditaruh di atas kaki Dian, agar menerangi semua orang di dalam rumah. Dalam paragraf yang sama dilanjutkan, sebagai pengganti Kristus, Ananias menjamah mata Saulus agar mata Saulus dapat melihat. Sebagai pengganti Kristus, ia meletakkan tangannya ke atas Saulus dan sambil berdoa dalam nama Kristus, Saulus menerima Roh Kudus. Semuanya dilakukan dalam nama dan dengan kuasa Kristus. Kristus adalah sumbernya, jemaat adalah saluran komunikasinya. Ini kebenaran vital bahwa Yesus adalah sumber kuasa itu, yaitu sumber Roh Kudus. Dan karenanya dalam meminta kuasa Roh Kudus harus dilakukan dalam nama Yesus. Dan kita, umat-umatnya, adalah saluran kuasa tersebut kepada sesama. Kita menjadi saluran terang, sebab Roh Kudus itu dilambangkan dengan terang. Gospel Workers, edisi 1892 dengan 1893, halaman 45, paragraf 1. Roh Kristus yang menerangi jiwa dilambangkan oleh terang, yang mengusir segala kegelapan. Karenanya saat Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia," maka kita harus memiliki Roh Kudus, yaitu Roh Kristus, dalam hidup kita. Sebab terang yang kita miliki bukan dari diri kita, tetapi oleh kehadiran Kristus dalam hidup kita. Oleh sebab itu, bagian kita adalah biarlah terang kita bersinar kepada sesama. Christ Object Lesson, halaman 420, paragraf 1, berkata, Kristus tidak meminta para pengikutnya untuk berusaha bersinar. Ia berkata, "Hendaklah terangmu bercahaya." Jika kamu telah menerima kasih karunia Allah, yaitu Roh Kudus yang adalah Roh Kristus, terang itu ada di dalam dirimu. Singkirkanlah penghalang-penghalang itu, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Bagian kita bukan menghasilkan terang, tetapi menerima terang, yaitu menerima Kristus, dan singkirkan penghalang dalam hati kita, dalam hidup kita, agar terang Yesus dapat bersinar kepada banyak orang melalui kehidupan kita. Inilah makna besar dari bertanggung jawab atas terang yang diberikan kepada kita, yaitu menjadi saluran roh kebenaran kepada banyak orang, agar mereka menerima terang kebenaran yang dalam Yesus, yang dari Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran vital pada pagi hari ini, bahwa kami perlu bertanggung jawab atas terang yang diberikan kepada kami. Dan terang itu adalah kehadiran Kristus dalam hati kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab dengan menerima rohnya Kristus, kami menerima terang, dan biarlah segala penghalang dalam hidup ini, dalam hati kami, Engkau singkirkan ya Yesus, sehingga terang-Mu boleh bercahaya melalui kehidupan kami kepada banyak orang, dan mereka pun menerima Engkau ya Yesus yang adalah kebenaran.
beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.